Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat saudara-saudara yang pada sampai saat ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Itu semua karena berkah ilahi, anugerah Tuhan yang tidak bisa kita pungkiri. Ya. Jadi apapun yang ada di alam semesta ini mutlak semua adalah kuasanya. Ya. Bukan siapa-siapa, semua adalah kuasa Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi apa yang ada di luar, apa yang ada di luar kita, apa yang nampak di depan mata kita, itu kenyataan yang ada. Dan kita tidak bisa untuk merekayasa atau untuk menerka-nerka ya apa yang akan terjadi. Kita hanya bisa menyaksikan, merasakan, menikmati ya apapun itu yang terjadi. Bukan terus nanti kita ini merekayasa, oh ada kejadian ini nanti akhirnya begini, ada begini nanti akhirnya begini. Kita tidak bisa, kita tidak mampu, karena semua ini boleh dikatakan adalah hanya sandiwara belaka, pertunjukan buat kita sebagai penonton ya. Jadi kalau ada kata-kata Tuhan itu merubah dari dalam, bukan dari luar ya. Tuhan itu merubah dari dalam, bukan dari luar. Artinya apa? Ketika ada keangkara murkaan, ketika terjadi kerusakan, ketika terjadi pertikaian dan lain sebagainya, itu kita tidak bisa merubah dari luar. Kita tidak bisa merubah dari apa yang nampak di depan kita. Jadi kita harus benar-benar peka di situ. Kita masuk ke dalam, hanya di dalam ini yang bisa dirubah. Dan yang merubah siapa? Yang merubah adalah Maha Suci hidup itu sendiri. Bukan kita sebagai manusia. Kita hanya menjalani. Cuma kepekaan kita, kalau kita benar-benar bisa merasakan kemanunggalan dengan Maha Suci hidup, semua itu akan terrealisasi. Semua itu akan ternetralisir ya. Bukan kita ini terus nanti dengan harapan agar ini begini begitu, bukan. Dan kesalahan itu bukan pada yang lain, kesalahan itu bukan pada yang nampak pada kita, kesalahan itu pada pribadi kita. Kalau kita sebagai manusia hanya punya penilaian antara benar dan salah, baik dan buruk, baik dan buruk, benar salah, kemudian enak tidak enak, ini penilaian manusia belaka. Nah, ketika kita menyaksikan sesuatu yang nampak di depan kita, yang terdengar oleh telinga kita, yang tercium oleh hidung kita, itu tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan, itu artinya kita harus benar-benar introspeksi diri. Apa dan siapapun itu, kita tidak bisa menyalahkan yang di luar, karena yang di luar itu kenyataannya ya seperti itu. Apa yang ada di luar, kita sebagai manusia nggak bisa untuk merubahnya ya. Untuk itu, dalam hal ini siapapun juga, siapapun itu orangnya, nggak peduli itu siapa dan siapa, mau orang itu berpangkat, mau orang itu preman, mau orang itu alim ulama atau siapapun ya, ketika masih menyalahkan yang di luar, berarti di dalam diri kita ini masih belum selesai, di dalam pribadi kita ini masih belum bersih, artinya begitu. Dan kita harus bisa benar-benar merasakan hal itu ya. Sebaliknya, ketika kita ini merasa disalahkan oleh orang lain, merasa difitnah oleh orang lain, kita pun harus introspeksi. Benarkah yang dikatakan orang itu? Dan sudah benarkah apa yang kita lakukan? Ini betul-betul kita harus bisa memahami tentang hal itu. Kalau kita dari dalam itu sudah selesai, sudah bersih dengan kondisi kita sendiri ya, sudah merdeka,
sudah bebas, artinya kita ini tidak terpaksa, tidak memaksa, dan tidak dipaksa. Inilah suatu kemerdekaan. Kita melakukan hal apa saja itu sehendak kita, artinya kita harus tahu tatanan yang ada di luar. Ya, kita harus tahu kondisi yang ada di luar kita, di depan kita. Kadang-kadang kita ini menolong, terkadang kita ini menolong seseorang, ya dalam bentuk pertolongan apapun itu. Ini niat kita kan baik, niat kita itu baik, dan kita tidak ada niat selain niat kebaikan itu. Tetapi masih ada orang itu yang mengatakan kita ini masih salah, kita ini masih kurang baik, kurang pas, kurang peka, ya, kita masih dianggap ini dan itu. Nah, ini harus ada sinkronisasi antara kita dan pribadi kita sendiri, bukan sinkron yang di luar. Ketika kita di dalam sudah merasa sinkron, ya apapun yang ada di luar nanti ikut sinkron gitu. Dan Tuhan selalu memberi pengetahuan, pengertian, ya kan, memberi kenyataan itu Tuhan gitu. Kalau kita sudah merasa, misalkan nih, maaf saja, sering saya katakan, sudah beragama misalkan, kemudian menganggap orang itu, kalau dikatakan agama ini nggak pernah melakukan ajaran ini, dikatakan agama itu tidak pernah melakukan ajaran itu, kemudian dianggap sesat, dianggap salah. Nanti dulu, karena itu proses. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika kita ini sudah bersih di dalam, kita ini sudah nyaman di dalam, di luar akan nampak bersih dan nyaman gitu. Ketika kita sudah merdeka, di luar itu sudah nampak merdeka. Dan yang merasakan kemerdekaan itu hanya diri kita pribadi, bukan orang lain, Makanya dalam hal ini, ya, saya mohon maaf, saya tidak menggurui, tidak. Kembalilah ke pribadi, temukan jati diri yang sesungguhnya. Tuhan tidak kemana-mana, Tuhan ada pada diri kita. Kemanapun kita bergerak, ini bersama Tuhan. Iya atau tidak, kita yang bisa merasakan, bukan orang lain. Dan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, tidak lepas dari semua adalah kuasanya Maha Suci hidup, ya Tuhan itu sendiri. Ya, nampaknya di luar itu selalu salah. Kalau menurut penilaian selalu salah. Di luar itu nggak ada yang benar, salah semua. Tapi kita masih kita masih bercengkrama di situ. Kita masih belum lepas, ya kan? Melihat ini yang nggak sesuai dengan kita, salah. Melihat itu yang nggak cocok dengan kita, salah. Ini berarti kita masih kurang peka, kita masih belum bersih. Makanya kita harus bersih dulu, baru membersihkan di luar. Artinya apa? Seperti kita mencuci pakaian dengan air comberan. Kata orang Jawa, mubadir, musprotan mubuno, sia-sia. Ketika kita bisa menceramai orang, kita bisa memberi pengetahuan sama orang, ketika kita ini, kalau dalam bahasa Jawa Pak, nuturi, ya, nuturi, memberitahu, mendidik orang. Tetapi kalau diri kita sendiri masih belum terdidik, ya kan, ya maaf saja. Justru yang akan mendapatkan sesuatu pahala adalah orang yang kita didik itu tadi, yang kita beritahu itu tadi, bukan kita. Oleh karena kita ini yang kurang peka dalam menerima sesuatu dari Tuhan, ya. Makanya kita ini gimana ya, kalau benar-benar bisa merasakan kemanunggalan dengan Maha Suci hidup, ya, yang kita lakukan juga tidak terpaksa, ya kan. Kita melakukan sesuatu ini bukan karena terpaksa, benar-benar ini mutlak Maha Suci hidup yang bergerak dengan
dengan cinta kasihnya. Jadi kita nggak terpaksa untuk menolong orang, ya kan? Kemudian kita tidak memaksa orang yang kita tolong itu menerima apa tidak. Ini kita tidak memaksa. Pada intinya kita berpegang teguh pada kenyataan cinta kasih Tuhan. Kita tidak memaksa. Dan kita juga tidak dipaksa oleh Tuhan untuk menolong sesuatu atau menolong orang lain. Tuhan tidak memaksa kita. Dan kita tidak dipaksa. Jadi real berjalan itu sesuai dengan kenyataan. Membantu ya membantu tanpa ada tendensi apapun, tanpa ada tendeng aling-aling, terbuka. Masalah nanti imbal baliknya dari yang kita tolong, ini bukan urusan kita, ini bukan urusan kita. Nanti alam semesta yang akan menentukan, alam semesta yang akan memberikan, bukan kita, ya. Jadi itu alam semesta sendiri yang nanti akan memberi. Makanya jangan sekali-kali kita ini mengatakan orang itu tidak baik, mengatakan orang itu salah, mengatakan orang itu benar. Jangan. Benar salah itu pribadi kita sendiri yang tahu. Kenyataan yang ada di luar ya seperti itu. Untuk itu, untuk mencegah terjadinya perselisihan, untuk mencegah terjadinya pertikaian, selesaikan dulu pribadi kita, ya. Selesaikan dulu pribadi kita, baru kita akan melangkah keluar. Dan ketika kita melangkah keluar, nanti bukan kehendak kita sendiri, Tuhan yang akan berkehendak. Ada ibarat mengatakan tak selembar daun yang jatuh tanpa kehendaknya. Jadi mutlak semua adalah kehendak Maha Suci hidup. Oke, terima kasih. Cukup sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan buat saudara semuanya. Dan waktu kita sambung lagi. Ya, saya akhiri. Rahayu, rahayu, rahayu.